Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS terpadu. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak belajar mudah mengingat untuk menunjukkan tempat atau wilayah di dalam peta. Yuk belajar mudah dan menyenangkan. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Setelah mempelajari benua Asia, diharapkan siswa dapat menunjukkan letak wilayah benua Asia beserta dapat menganalisis karakteristik dari benua Asia untuk mempermudah mempelajari benua Asia. Siapkan selembar peta negara-negara di dunia. Benua Asia dengan benua Eropa tergabung dalam benua Eurasia, yaitu super benua gabungan dari benua Eropa dan Asia. Hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Eurasia juga kadang menunjuk ke negara-negara bekas Uni Soviet. Untuk mempermudah menunjukkan benua Asia berada, ya kita lihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ingat bahwa berdasarkan garis lintang 0 derajat, bumi dibagi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Nah, dari sini terlihat ya bahwa benua Asia lebih banyak berada di belahan utara ya dibandingkan dengan belahan selatan. Hanya wilayah Indonesia saja ya sebagian itu pun. Sedangkan ingat bahwa bumi dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu bagian barat ini ya, barat ya, dan bagian timur dengan patokan ingat garis bujur 0 derajat ya. Kalau dilipat seperti ini ke sebelah timur sampai 180 derajat bujur timur. Nah ini ya yang di Samudra Pasifik ya, Selat Bering itu berbelok. Ini sampai di sini kalau dilipat ini wilayah benua Asia yang semuanya berada di wilayah timur atau di bagian timur. Secara astronomis, benua Asia terletak di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada di 26 derajat bujur timur sampai 161 derajat bujur timur. Jadi benua Asia berada di sebagian besar belahan utara dan sebagian kecil di wilayah selatan, dan semuanya berada di wilayah timur. Luas benua Asia 43.998.920 km, hampir sama dengan 30% dari luas daratan. Di wilayah ini hampir terdapat 40 negara yang terbagi dalam beberapa kawasan. Benua Asia dibagi dalam beberapa kawasan. Ya. Yang pertama adalah kawasan
Asia Tengah. Istilah ini tidak ada konsensus pasti. Wilayahnya di sini meliputi Rusia, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Georgia, dan daerah pertentangan ya, Abkhazia, Ossetia Selatan ya, kemudian Armenia, Azerbaijan, dan wilayah pertentangan lainnya. Kawasan Asia yang kedua adalah kawasan Asia Timur atau Timur Jauh. Kenapa disebut Timur Jauh atau Asia Timur? Dilihatnya dari benua Eropa sangat jauh ke arah timur. Sini ya. Itu di antara lain Kepulauan Pasifik dan Jepang, kemudian di Semenanjung Korea Utara dan Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau, dan Tibet serta Taiwan, dan kemudian Mongolia ya. Kawasan selanjutnya adalah kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara, negaranya ada yang bersatu dengan benua Asia dan ada yang berupa kepulauan. Asia Tenggara yang mencakup kepulauan di Samudra Hindia dan Pasifik ya. Kemudian misalnya Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Timor Leste. Sedangkan yang bersatu mencakup dengan wilayah benua Asia antara lain Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam. Kawasan selanjutnya adalah kawasan Asia Barat ya. Asia Barat juga kadang dibagi menjadi dua ya. Asia Selatan ya, di sini negara-negara yang berada di sekitar pegunungan Himalaya. Misalnya India, disebut juga anak benua dan atau Asia Muka, kemudian Pakistan, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Kemudian negara-negara yang berada di Samudra Hindia, misalnya Sri Lanka dan Maladewa. Sedangkan Asia Barat yang kedua, kategori yang kedua adalah negara-negara yang berada disebut juga Timur Tengah ya, yang berada di Laut Tengah, misalnya Pulau Siprus ya, di Levant atau Timur Dekat, berada di Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak. Di Jazirah Arab ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar ya, Yaman, Oman, Kuwait ya. Kemudian ada juga yang berada di semenanjung, yaitu Mesir. Kemudian negara yang termasuk Asia Barat atau Asia Timur Tengah juga Israel dan Palestina. Berdasarkan keadaan fisiknya, benua Asia mempunyai iklim antara lain iklim laut, iklim daratan, iklim gurun, iklim pegunungan. Karena wilayah benua Asia membujur dari 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka benua Asia terdiri dari beberapa jenis iklim. Ingat pembagian jenis-jenis iklim
berdasarkan garis lintang atau kita kenal juga sebagai iklim matahari, karena kedudukan matahari 6 bulan ada di selatan dan 6 bulan ada di wilayah utara. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sebagian besar negaranya beriklim tropis, hanya sebagian kecil saja wilayah Myanmar beriklim subtropis. Negara-negara Asia Timur beriklim sebagian kecil tropis, kemudian sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis, dan sebagian lagi beriklim sedang. Sedangkan wilayah Asia Selatan dan Asia Barat ini terdapat beberapa jenis iklim, ya. Ada iklim tropis, subtropis, ya. Kemudian sedang. Sedangkan negara-negara kawasan Asia Utara itu didominasi oleh iklim subtropis dan dingin. Benua Asia yang begitu luas mempunyai keanekaragaman dari suku bangsa, jumlah penduduk, mata pencaharian, vegetasi alam, ya, kemudian flora, fauna, politik, ya, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan tentang benua Asia. Semoga video ini berguna bagi kalian yang sedang belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.